Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa, beriku masa depan penuh harapan. Shalom semua anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada hari ini karena saya dapat menyampaikan pesan daripada Bapak Yahweh mengenai masa pelarian. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan daripada Bapak Yahweh seperti ini. Anakku, inilah masanya. Perintahkanlah semua anak-anakku supaya keluar dari bandar dan menetap di perkampungan. Perintah yang aku berikan ini sama seperti perintah yang telah kuberikan kepada Yusuf, seperti ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Untuk memahami lebih lanjut tentang pesan dari Bapak Yahweh, kita akan membaca teks ini di dalam Matius 24 ayat 15 sehingga 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti mana yang telah saya terangkan di dalam video yang lalu, bahwa Bapak Yahweh sudah berbicara bahwa pembinasa keji itu sudah berdiri di tempat kudus, yaitu kita dapat melihat melalui peraturan yang telah diperkenalkan di dalam gereja dan di tempat kudus yang mengharuskan semua manusia yang beribadah harus mendapat vaksin. Seterusnya ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Yang dimaksudkan lari ke pegunungan di sini adalah kita harus lari kepada Tuhan. Yaitu mari kita lihat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Yang dimaksudkan di sini harus lari ke pergunungan. Kita harus lari meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah, dan Tuhan kita tidak pernah tidur, Dia akan tetap menjaga kita. Ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada masalah kita untuk memikirkan tentang harta benda kita. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Dan juga di sini tidak ada masalah kita untuk memikirkan soal apa yang kita harus pakai. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
Nah, di sini celakalah bagi mereka yang masih mencintai dunia ini dan isinya dan juga terikat dengan dunia ini. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Oleh itu, berdoalah sekarang supaya ketika kita melarikan diri itu janganlah kita larikan diri pada masa yang sulit, yaitu sukar, yaitu dimaksudkan di sini musim dingin adalah masa yang sukar, dan jangan pada hari yang Sabat. Jangan pula kita melarikan diri pada saat yang kita tak dapat lari lagi dari tempat itu. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk keluar dari bandar menuju ke perkampungan dan harus berdoa. Sebab ayat 1, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Mengapa kita disuruh keluar daripada bandar dan pergi ke kampung? Karena pada waktu itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu sebabnya kita harus keluar dari situ karena ada siksaan yang dahsyat yang kita alami yang mengharuskan kita keluar dari situ. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkatkan. Jadi kabar baiknya waktu siksaan itu akan dipersingkatkan karena jika waktu siksaan itu terlalu panjang, maka dari segala yang hidup, yaitu manusia, tidak akan ada yang selamat. Jadi akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya, oleh karena kita ini adalah pilihannya Allah, maka waktu itu akan dipersingkatkan. Puji Tuhan, karena waktu itu dipersingkatkan karena Bapa Yahweh mengasihi kita semua. Ayat 3, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat. Nah, pada waktu itu kita akan mendapati bahwa ada yang berkata begini, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Pada waktu itu, pada masa siksaan itu, adanya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang coba menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan itu. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi hal ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi harus dipahami bahwa pada masa itu ada yang akan berkata, lihat Mesias itu ada di padang gurun. Tapi dengan pesan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu pergi ke sana, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Janganlah kamu percaya. Ayat 7, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan
Anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Jadi kita dapat mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus karena adanya kilat memancar dari cahayanya dari timur sampai ke barat. Anak-anakku, segeralah bertindak, keluarlah dari bandar, menuju ke perkampungan, dengarlah pesan dari Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh pasti memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.